Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Aulia dengan NIM 2012-40418. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan materi penyelesaian masalah masyarakat dan gawaria, disusun oleh kelompok 11. Latar belakang: ilmu mawaris atau faraid adalah ilmu yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama. Ilmu ini memiliki kedudukan penting dalam Islam karena bertujuan memastikan hak setiap ahli waris diberikan secara adil dan sesuai syariat. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya fardu kifayah, sehingga diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan benar, menghindari perselisihan dan mewujudkan keadilan dalam keluarga maupun masyarakat. Pembahasannya, pengertian gawaria. Gawarain adalah metode penyelesaian dua kasus khusus dalam hukum waris Islam yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab ketika ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan salah satu pasangan pewaris, yaitu suami atau istri. Istilah gawarain juga dikenal dengan nama Umariyatain karena berasal dari hasil ijtihad Umar bin Khattab. Metode ini dibuat untuk menjaga prinsip keadilan dalam pembagian warisan agar bagian ayah tetap lebih besar daripada bagian ibu, sebagaimana kaidah umum bahwa laki-laki memperoleh bagian 2 kali lebih besar dibanding perempuan dalam kondisi tertentu. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah metode penyelesaian warisan ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, atau nenek, 2 orang atau lebih saudara seibu, dan saudara laki-laki sekandung. Dalam pembagian biasa, saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian karena seluruh harta telah habis dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti, itu zawil furud. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menetapkan metode musyarakah dengan cara menggabungkan saudara laki-laki sekandung bersama saudara seibu untuk mendapatkan bagian secara bersama-sama sehingga tercipta keadilan dalam pembagian warisan. Sejarah gawarain dan musyarakah. Gawarain muncul karena dalam beberapa kasus pembagian warisan biasa, bagian ayah bisa sama atau bahkan lebih kecil daripada bagian ibu. Untuk mengatasi hal tersebut, Umar bin Khattab melakukan ijtihad dengan menetapkan bahwa bagian ibu dihitung dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diambil terlebih dahulu. Dengan cara ini, pembagian warisan menjadi lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Untuk lebih memahami dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2. Tabel 1.1, jika ahli waris adalah istri, ibu, dan ayah atau pewaris laki-laki, istri mendapatkan bagian 1/4. Asal masalahnya 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Bagian ibu 1/3. Asal masalahnya 1/3 dikali 12 sama dengan 4. Bagian ayah asabah binafsi, sisa dari 12 dikurang 7 dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 5. Keterangannya tidak sesuai dengan kaidah 2:1 karena bagian ayah hampir sama dengan bagian ibu. Tabel 1.2, jika ahli waris adalah suami, ibu, dan ayah pewaris perempuan, suami mendapatkan bagian 1/2. Asal masalah 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bagian ibu 1/3. Asal masalah 1/3 dikali 6 sama dengan 2. Bagian ayah asabah binafsi, sisa dari 6 kurang 5 yaitu 1. Keterangannya bagian ayah setengah lebih kecil dari bagian ibu, yakni 1/2. Tabel 2.1, jika ahli waris adalah istri, ibu, dan ayah pewaris suami atau laki-laki dalam konsep gaharawai. Ahli waris istri mendapatkan bagian 1/4. Asal masalahnya 1/4 dikali 12 sama dengan 3, sisanya 9. Bagian ibu 1/3 sisanya. Jadi asal masalahnya 1/3 dikali 9 sama dengan 3. Bagian ayah asabah binafsi, asal masalahnya sisa untuk ayah yaitu 12 dikurang 3 tambah 3 yaitu 6. Keterangannya, perbandingan ayah dan ibu sama dengan 6/3
sama dengan 2:1. Tabel 2.2, jika ahli waris adalah suami, ibu, dan ayah pewaris perempuan dalam konsep gawarain. Suami mendapatkan 1/2, asal masalahnya 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bagian ibu 1/3, sisanya asal masalahnya 1/3 dikali 3 sama dengan 1. Bagian ayah asbab binafsi, asal masalahnya sisa dari 6 kurang dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 2. Keterangannya perbandingan ayah dan ibu yaitu 2:1. Musyarakah juga merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab. Metode ini muncul karena dalam pembagian warisan biasa, saudara laki-laki sekandung terkadang tidak mendapatkan bagian warisan, sedangkan saudara seibu mendapatkan bagian. Untuk menciptakan keadilan, saudara laki-laki sekandung kemudian digabungkan dengan saudara seibu dalam pembagian warisan sehingga semua ahli waris memperoleh haknya secara lebih adil. Musyarakah juga merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab. Metode ini muncul karena dalam pembagian warisan biasa, saudara laki-laki sekandung terkadang tidak mendapatkan bagian warisan, sedangkan saudara seibu mendapatkan bagian. Untuk menciptakan keadilan, saudara laki-laki sekandung kemudian digabungkan dengan saudara seibu dalam pembagian warisan sehingga semua ahli waris memperoleh haknya secara lebih adil. Dapat dilihat dari tabel 3.1 jika menggunakan pembagian biasa. Kalau suami jumlahnya tidak ada, bagiannya 1/2, asal masalahnya 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bagian ibu bagiannya 1/6, asal masalahnya 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Saudara perempuan seibu jumlahnya 2, saudara laki-laki seibu jumlahnya 2. Jadi bagiannya itu 1/3, asal masalahnya 1/3 dikali 6 sama dengan 2. Saudara kandung sebapak jumlahnya itu 5, bagiannya asbab binafsi, asal masalahnya nihil. Keterangan dari perhitungan ini, saudara seibu sebapak tidak mendapatkan bagian. Tabel 3.2, jika penyelesaiannya menggunakan konsep musyarakah, suami bagiannya 1/2, asal masalahnya 1/2 dikali 6 sama dengan 3 dikali 9. Jadi SM-nya itu 27. Ibu bagian 1/6, asal masalahnya 1/6 dikali 6 sama dengan 1 kali 9. Jadi 9. Saudara perempuan seibu jumlahnya 2, saudara laki-laki seibu 2, bagiannya 1/3. Jadi asal masalah saudara laki-laki sebapak jumlahnya 5, jadi bagian ketiganya 1/3, asal masalahnya 1/3 dikali 6 sama dengan 2 dikali 9, jadi hasilnya 18. Contoh permasalahan gawarain dan masyarakat serta penyelesaiannya. Gawarain memiliki 2 bentuk kasus, yaitu ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Permasalahan muncul karena pewaris tidak memiliki anak sehingga ibu berhak memperoleh 1/3 bagian. Jika dihitung dari seluruh harta, bagian ayah bisa menjadi lebih kecil atau hampir sama dengan bagian ibu. Oleh karena itu, dalam konsep gawarain, bagian ibu dihitung 1/3 dari sisa harta setelah diambil bagian suami atau istri, sehingga bagian ayah tetap lebih besar dan perbandingan bagian ayah dan ibu menjadi 2:1. Jadi terlihat pada tabel ini, ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Harta warisannya yaitu 60 juta. Suami mendapatkan 1/2 dikali 60 juta. Jadi AM-nya itu 30 juta. Jadi sisanya 30 juta. Sisa dari 30 juta. Ibu mendapatkan 1/3 dikali 30 juta, yaitu sisa dari suami. Jadi hasilnya 10 juta. Bapak asabah AM-nya itu 20 juta. Jadi jumlahnya itu seluruhnya 60 juta. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan bapak. Harta warisan yaitu 90 juta. Istri mendapatkan 1/4 dikali 90 juta, hasilnya 22 juta 500. Sisa dari 67 500.
ibu 1/3 dikali 67 500, sisa dari istri. Jadi mendapatkan 22.500.000. Bapak kasabah binafsi yaitu 45 juta. Jadi jumlah keseluruhannya itu 90 juta. Musyarakah adalah kasus waris ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara seibu, dan saudara laki-laki sekandung. Permasalahan muncul karena saudara laki-laki kandung sebagai asabah tidak mendapat bagian warisan akibat harta telah habis dibagikan, sehingga ia disertakan bersama saudara seibu dalam pembagian warisan. Contohnya harta warisan sebesar 360 juta. Suami mendapatkan 1/2 bagian, M-nya 3, jadi perolehan datanya itu 3/6 dikali 360 juta, yaitu 180 juta. Bagian ibu 1/6, AM-nya 1, perolehan hartanya 1/6 dikali 360 juta, yaitu 60 juta. 2 saudara seibu dan saudara laki-laki kandung, yaitu 1/3, AM-nya 2, perolehan hartanya yaitu 2/6 dikali 360 juta, yaitu 120 juta. Kesimpulannya, Gawarain dan masyarakat merupakan batu ijtihad dalam ilmu mawaris yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Gawarain diterapkan pada kasus waris yang melibatkan ayah, ibu, dan suami atau istri dengan menetapkan bagian ibu sebesar 1/3 dari sisa harta agar bagian ayah tetap lebih besar. Sementara itu, masyarakat tetap diterapkan ketika saudara laki-laki sekandung berpotensi tidak memperoleh bagian waris, sehingga mereka disertakan bersama saudara seibu dalam pembagian 1/3 harta. Kedua metode ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk memberikan solusi yang adil melalui ijtihad para ulama dan sahabat Nabi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.